Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja dan sehat-sehat selalu kan? Hari ini Mbak Jantika akan menyampaikan sedikit pelajaran sekolah minggu hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, doa pembuka akan dibantu oleh Mbak Silas. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat ya. Nah, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Sila mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa, siapkan hati dan pikiran. Mari kita siap menghadap Tuhan. Kak Sila yang pimpin dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh bersama-sama menghadap Engkau Tuhan. Sebelum kami belajar akan firman-Mu Tuhan, kami mau buka hati, pikiran dan telinga kami Tuhan. Engkau urapi kami satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh menerima pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik, dan kami boleh melakukan firman-Mu, kehendak-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami satu persatu. Ajarkan kami untuk terus berpegang kepada Engkau, sehingga apapun langkah yang kami lakukan bisa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri dengan penuh semangat, kita menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Siapkan Alkitab kita. Mari kita buka Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dengan judul Timotius dan Epafroditus. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula.
dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab orang karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memerlukan apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kemarin kita belajar tentang menjadikan mitra yang berguna yang diajarkan oleh Mas Bima. Kalau kalian masih ingat, ini dia videonya. Diakoneo yang berarti pelayan dalam arti orang yang melayani atau memperhatikan. Nah, mitra ini juga mereka juga bukan hanya sekedar yaudah kita kerja bareng sudah selesai, bukan itu, tapi di sini lebih mengarah ke bagaimana kita bisa melayani sesama kita kayak gitu. Namun di sisi lain juga dapat berarti sebagai jabatan sebagai pelayan. Nah, Timotius dan Erastus ini merupakan pembantu atau diakoneo dari Rasul Paulus. Nah, memang tentu Timotius dan Erastus tidak masuk ke jabatan diakon pasti, karena kan dia merupakan rekan sekerja atau mitra dari Paulus. Namun mereka juga melayani. Namun juga dapat berarti pelayanan yang memberi pengaruh kepemimpinan yang luas dan diakui. Nah, jadi memang dua tokoh ini, atau kita lebih berfokus ke Erastusnya, dia mempunyai pelayanan yang memiliki pengaruh kepemimpinan yang luas dan diakui. Hari ini kita akan belajar saling melengkapi. Apakah kalian pernah berkunjung ke penjara? Atau mungkin dalam hati kalian pernah bilang, kenapa sih aku harus mengunjungi orang di penjara? Yesus berkata kepada kita mengunjungi orang yang di penjara sama seperti mengunjungi Yesus. Banyak orang yang tak suka di penjara. Suasana di penjara sangat tidak nyaman. Juga ada aturan yang dilakukan bagi pengunjung jika ia mengunjungi kerabat atau keluarga yang di penjara. Ketika kita berkunjung di penjara atau menengok keluarga kita yang misalnya bersalah, mencuri, membunuh, kita itu harus menyiapkan seperti KTP, SIM dan lain sebagainya. Atau kita harus body checking. Body checking itu adalah memeriksa badan kita, apakah kita membawa senjata tajam seperti pisau, pistol dan lain-lain sebagainya. Sama seperti Paulus saat di penjara di Roma, seperti gambar yang sudah Mbak Jantika lihat kan, di gambar itu di tangan Paulus terdapat rantai-rantai yang membelenggu tangannya. Ada juga serdadu Roma yang mengawal Paulus agar aman. Rupanya Paulus sedang menunggu sampai Kaisar Roma memutuskan apa yang akan dilakukan atas dirinya. Di saat itu Paulus sedang menunggu keputusan apa yang akan disampaikan Kaisar Roma kepada Paulus. Apakah harus dipenjara seumur hidup atau dihukum mati dan lain sebagainya. Selama Paulus di penjara, banyak orang yang mengunjunginya. Bahkan orang-orang itu diizinkan mengunjungi Paulus sama seperti zaman sekarang. Orang-orang boleh mengunjungi para nabi. Seperti sama dengan zaman sekarang dan zaman dahulu. Setiap penjahat, setiap orang yang bersalah boleh dikunjungi keluarga, sahabat maupun saudara. Selama di dalam penjara itu, jemaat Filipi juga ingin mengunjungi Paulus, tetapi mereka mengirim seorang utusan. Utusan itu bernama Epafroditus. Seperti pada umumnya orang yang berkunjung ke penjara, Epafroditus membawa sesuatu dari jemaat Filipi untuk Paulus. Jemaat Filipi mengutus seorang yang bernama Epafroditus. Jemaat Filipi membawa surat macam barang titipan dari jemaat Filipi untuk diberikan pada Paulus. Dan maka Epafroditus pergi ke Roma untuk menyampaikan kiriman bantuan itu supaya berguna untuk melengkapi segala keperluan Paulus di penjara. Setelah melakukan perjalanan panjang dari Filipi ke Roma, panjang sekali ya, maka Epafroditus bertemu dengan Paulus. Mereka berdua senang bertemu kembali.
hati Paulus sangat senang bisa bertemu dengan Epafroditus. Mereka berdua bercanda tawa, menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, sehat apa tidak, terus apakah kamu makan cukup atau minummu cukup, atau bagaimana pelakuan serdadu Roma kepada dirinya, apakah baik-baik saja. Itu sebagian ya sama dengan kita saat kita mengunjungi saudara kita di penjara, sama seperti Epafroditus mengunjungi Paulus dengan pertanyaan yang seperti itu. Terus ketika sudah bertemu dengan Paulus, Epafroditus tidak langsung pulang kembali ke Filipi, tetapi Epafroditus menolong Paulus untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan ya. Epafroditus tidak langsung pulang. Dia mau menolong Paulus, menolong seperti membantu dia di penjara, seperti membantu dia untuk membersihkan penjara, membersihkan ruang penjaranya, apakah sudah bersih, apakah masih kotor. Dia juga bisa menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Tetapi ya, Epafroditus ia melayani segala keperluan Paulus dan menolongnya. Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan. Epafroditus ikut berjuang dalam memberitakan Injil bersama Paulus. Ia melakukan tugas dengan sungguh-sungguh ya. Paulus menganggap Epafroditus sebagai saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan. Ia pun rela berkorban demi memberitakan Injil kepada semua orang, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Mari, ayo. Paulus bilang pada Epafroditus, mari kita memberitakan Injil. Terus Epafroditus pun bilang, oke, aku siap melayanimu, aku siap ikut denganmu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Terus ia melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Ia sampai mempertaruhkan nyawa untuk menolong Paulus. Apakah yang tidak dilakukan Paulus? Epafroditus yang mengerjakannya. Dengan demikian Paulus dan Epafroditus saling melengkapi ya. Apa yang tidak bisa dilakukan Paulus dikerjakan oleh Epafroditus, dan sebaliknya apa yang tidak bisa dilakukan Epafroditus dikerjakan dengan Paulus. Dan dengan demikian mereka berdua saling melengkapi kekurangan, kelebihan maupun kelemahan mereka masing-masing. Tetapi seketika hati Epafroditus sedih sebab ia mendengar bahwa jemaat Filipi mengetahui kalau ia sakit. Wow, hati jemaat Filipi mengetahui bahwa Epafroditus sakit, hatinya sangat sedih sekali, sangat kepikiran bagaimana ya Epafroditus di sana, dia sakit apa, dia makan apa, dia minum apa. Terus memang Epafroditus sakit dan nyaris mati. Ia telah mempertaruhkan jiwanya melayani bersama-sama Paulus. Wow. Dia jalan kaki sampai Roma, sampai Filipina, sampai Filipi ke Roma. Ia jalan kaki di gurun padang yang sangat tandus, tidak ada air putih pun setetes pun. Dia rela mati. Lalu Paulus mengucapkan terima kasih atas segala pemberian jemaat Filipi yang dikirim melalui Epafroditus, sehingga Paulus tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan segala pemberian mereka, seperti persembahan yang harum yang berkenan pada Allah. Itu Filipi 4 ayat 18 berkata, persembahan yang harum yang berkenan pada Allah. Itu Paulus sangat mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya, atas segala jerih letihnya, atas segala-galanya yang telah Epafroditus perjuangkan demi Paulus. Paulus akan meminta Epafroditus kembali ke Filipina sekaligus membawa surat Paulus untuk jemaat Filipina. Paulus akan meminta Epafroditus kembali ke Filipi sekaligus membawa surat Paulus untuk jemaat Filipi. Tetapi apabila Epafroditus telah sembuh dan sehat kembali ya. Paulus akan meminta Epafroditus kembali ke Filipi apabila ia telah sembuh dan sehat kembali. Terus jemaat Filipi senang sekali ketika Epafroditus kembali ya.
hati jemaat Filipi sangat senang, sangat gembira bahwa Epafroditus sudah sehat kembali, sudah bersemangat seperti sedia kala. Apalagi ia membawa surat Paulus yang menghibur dan menguatkan mereka, di mana saat ini kita pun dapat ikut membaca tulisan surat Paulus. Nah, kelihatannya Epafroditus itu tugasnya sangat mudah ya, menyampaikan bantuan kepada Paulus lalu kembali ke bawah surga. Menyampaikan bantuan kepada Paulus lalu kembali dengan membawa surat. Tetapi semua tugas yang dilakukannya sangat penting sehingga dapat saling melengkapi semua. Kalau kamu jadi Epafroditus, apakah kamu dapat melakukan tugas-tugas itu? Ya, ayat hafalan pada hari ini adalah Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya ulangi lagi ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hari ini Mbak Jantika ada tugas, yaitu tugasnya sederhana saja. Hari ini tugasnya adalah beberapa tugas sederhana yang ada di sekelilingku yang dapat kamu lakukan itu apa saja. Misalnya di rumah kamu bisa menyapu, mencuci, mengepel dan lain sebagainya. Dan tugas kedua adalah tuliskanlah tugas apa saja yang telah dilakukan Epafroditus selama membantu Paulus. Jangan lupa ya, persembahannya dikumpulkan. Terus tetap semangat, selalu berdoa, tetap tersenyum. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali, mengajar kembali, bercanda tawa, saling menanyakan bagaimana kabarmu, aku sehat dan lain sebagainya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah memberi pelajaran yang sangat luar biasa tentang Paulus dan Epafroditus yang saling melengkapi dan saling membantu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, berkatilah kedua orang tuanya, berikanlah mereka semangat yang akan terus membara di dalam hati mereka selama pandemik ini berlangsung Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kesehatan mereka semua Tuhan, agar tetap sehat Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.